Assalamualaikum. Ketemu lagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPA nggih. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Apa yang akan kita bahas kali ini? Mari bersama-sama kita ulas tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan pada hewan ada dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu melalui proses perkawinan, dan perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Mari kita pelajari satu persatu. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif melibatkan induk jantan dan betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi dalam 3 kategori, yaitu ovipar, bertelur. Anak-anak bisa menghafalkan ovipar itu depannya bulat, kayak telur, bertelur. Sedangkan vivipar itu beranak atau melahirkan. Kalau gabungan yang ketiga yaitu ovovivipar itu bertelur dan beranak. Nah, mari ikuti penjelasan Bu Guru selengkapnya di slide selanjutnya. Ovipar atau bertelur. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Sel telur dihasilkan dalam ovarium oleh induk betina yang kemudian dibuahi oleh sel sperma. Sel sperma dihasilkan dalam testis oleh induk jantan. Pembuahan sel telur oleh sel sperma dapat dilakukan dengan dua cara. Pembuahan luar atau fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Kemudian pembuahan yang kedua yaitu pembuahan dalam atau fertilisasi internal, yaitu pembuahan yang terjadi dalam tubuh hewan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah, jadi ciri hewan yang bertelur anak-anak itu tidak memiliki daun telinga. Daun telinga niku sing saged dijewer yang bisa dipegang. Bagian luar. Jadi semua hewan yang sebenarnya punya telinga, tapi ada yang tidak punya daun telinga, alias yang di luar tidak terlihat. Nah, ini yang bertelur itu tidak punya daun telinga. Kemudian ciri yang kedua, pada umumnya hewan yang bertelur mengerami telurnya. Angrem dik bahasa Jawa. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar ada ayam, bebek, ikan, katak, bintang laut, penyu, komodo, buaya, kura-kura, burung, serangga. Serangga contohnya belalang, kupu-kupu, laba-laba, nyamuk, dan sebagainya. Nah, Bu Guru ada berbagai macam gambar di sini ayam, buaya, katak, kemudian ada ikan. Nah, anak-anak bisa cari sendiri selengkapnya hewan-hewan yang sudah disebutkan Bu Guru. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah vivipar, yaitu beranak atau melahirkan. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Vivipar dilakukan oleh mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah memiliki daun telinga. Anak dibesarkan oleh induknya, kemudian induk memiliki kelenjar susu. Ini cirinya dari hewan yang beranak atau vivipar. Contohnya, yang melahirkan atau beranak itu sapi, kambing, kucing, kelelawar, kelinci, rusa, monyet, lumba-lumba, paus, anjing laut, dan sebagainya. Di sini coba perhatikan anak-anak.
anak-anak? Contohnya dari buku guru ada anjing laut, kemudian ada paus, lumba-lumba. Di sini gambarnya ada gajah, kucing, monyet, banyak ya. Ketiga adalah ovovivipar, bertelur beranak. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya, embrio dalam telur mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak menetas dan keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan, terbentuklah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Nah, makanan zigotnya tadi adalah cadangan makanan di dalam telur. Dan yang terakhir, embrio tumbuh menjadi janin. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar yaitu bunglon, iguana, kadal, ikan gupi, paus, ikan pari, platypus, kuda laut, ular bangkai laut, ular kadut, ular pucuk, ular sanca atau buah, dan kalajengking. Sini berbagai gambarnya Bu Guru sajikan, anak-anak cermati. Nah, yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kalau yang tadi itu ovipar, vivipar, ovovivipar itu perkembangbiakan secara generatif. Sekarang kita akan beralih ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dialami oleh organisme tingkat rendah atau tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Nah, berarti ini organismenya bisa bersel satu, seperti anak-anak. Kemudian, proses perkembangbiakan vegetatif tidak berlangsung melalui perkawinan atau tidak ada proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan vegetatif hewan terdiri dari tunas, membelah diri, fragmentasi, dan partenogenesis. Mari kita bahas satu persatu bersama. 1. Tunas. Hewan kok bertunas ya Bu? Ya, ada hewan yang bisa berkembang biak dengan cara memiliki tunas di tubuhnya. Kalau sudah bertunas, kemudian nanti kalau sudah agak besar terpisah dan bisa membentuk individu baru. Kita lihat contohnya anak-anak. Contoh hewan yang bertunas adalah hidra, porifera atau hewan berpori, dan anemon laut. Di sini gambarnya Bu Guru sajikan. Yang pertama adalah hidra. Anak-anak bisa lihat di samping tubuh induknya itu tumbuh tunas. Nanti kalau dia udah cukup umur agak besar dia akan putus kemudian jadi hidra baru, individu baru. Gambar yang kedua adalah porifera atau hewan berpori. Kemudian yang ketiga gambar Bu Guru adalah anemon laut. Dia itu berkembang biak dengan tunas. Yang kedua adalah membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Proses hewan membelah diri adalah dengan membelah inti sel, kemudian cairan dan dinding selnya membelah. Akhirnya setelah membelah jadilah dua individu baru. Jadi saat membelah diri itu semua bagian dari tubuhnya dibagi dua, kemudian dia jadi individu baru. Contohnya di sini adalah amuba, gambarnya seperti ini anak. Yang kedua adalah protozoa, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah paramecium. Nah, tiga hewan ini berkembang biak dengan membelah diri. Jadi kalau membelah diri itu dibagi sama banyak, dua sama banyak, seperti ini. Namanya membelah diri.
Kita lanjut nggih. 3. Fragmentasi. Cara perkembangbiakan vegetatif fragmentasi ini mirip dengan membelah diri. Nah, mirip. Bedanya, tubuh induk yang melakukan fragmentasi terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Nantinya, setelah tubuhnya terbelah jadi beberapa bagian, individu baru akan menumbuhkan bagian tubuh yang tidak lengkap. Misalnya, bagian tubuh induk, bagian ekor, menumbuhkan kepala dan badan. Kemudian, bagian badan akan menumbuhkan ekor dan kepala. Begitu juga bagian kepala akan menumbuhkan badan dan ekor. Maksudnya, ini ditugel Bu Guru, dipotong sama Bu Guru, dia itu melakukan fragmentasi, terus masing-masing bagian tubuh tadi yang belum punya apa, dia menumbuhkan diri. Nah, contohnya anak-anak adalah cacing pita. Perhatikan gambarnya Bu Guru, itu cacing pita. Kemudian yang kedua adalah planaria atau cacing pipih. Perhatikan di sini gambarnya ada prosesnya anak-anak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bintang laut. Dia juga melakukan fragmentasi. Cukup jelas nggih? Nomor 3 fragmentasi anak-anak. Baik. Perkembangbiakan hewan vegetatif. Secara vegetatif yang terakhir adalah partenogenesis. Kita lihat, partenogenesis adalah reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya pembuahan. Reproduksi dengan cara partenogenesis tidak membutuhkan pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan. Partenogenesis memungkinkan betina dapat memiliki anak walau tidak pernah kawin dengan pejantan. Tujuan partenogenesis adalah untuk menghasilkan keturunan meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Maksudnya kok bisa ada partenogenesis, kok bisa hewan tertentu itu melakukan partenogenesis? Sebabnya kenapa Bu Guru? Karena misalnya, jumlah individu jantannya terbatas. Misalnya dalam koloni komodo atau koloni lebah, dia itu tidak ada pejantannya, terbatas. Maka induknya bisa menghasilkan anak tanpa melalui proses perkawinan. Jadi dia bisa punya anak, tapi dengan catatan karena tidak dibuai oleh pejantan, maka anaknya, individu barunya itu berjenis kelamin betina semua. Nah, alasan yang kedua kenapa kok bisa partenogenesis, itu bisa jadi induk betinanya terisolasi sendiri di suatu tempat. Terisolasi niku terkucil, bisa jadi tidak ada temannya, cuma sendiri saja di suatu tempat, tidak ada pejantan atau yang lainnya, maka mereka bisa melakukan partenogenesis. Contoh hewan yang berkembang biak dengan partenogenesis adalah komodo. Kemudian yang kedua adalah lebah. Yang ketiga adalah kutu daun. Jadi mereka kalau semisal tidak ada pejantan, itu bisa menghasilkan anak sendiri. Baik, penjelasan Bu Guru tentang perkembangbiakan hewan baik melalui generatif maupun vegetatif sampai di sini. Kalau anak-anak simak baik-baik, anak-anak tentu akan mudah dalam memahami, kemudian mudah juga dalam nanti mengerjakan beberapa nomor soal yang akan Bu Guru sajikan di slide berikutnya. Nah, Bu Guru sampai di sini dulu penjelasannya, lanjut ke latihan. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tulismu, buku tulis IPA. Pembelajaran kali ini Bu Guru akhiri dulu ya Dek, sambung lain waktu. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa. Bu Guru akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.